Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita masih ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita datang, kita merendahkan hati kita. Kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami ada, kami bisa bernafas, kami sehat, kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami, biar Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Dan kami mengundang pribadi-Mu bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku. Terima kasih Yesus. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
terpujilah Tuhan. Mari kita berikan pengagungan bagi Dia. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah Kau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Kau Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sikira bayala basyana ya Rabo, hina ya Rabo, sikira ya Rabo. Kami menyembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami Yesus. Hina ya Rabo, ya Rabo, sikira ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, syakara Rabo. Sina ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Sikira ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, syakara ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Jiwa kami haus akan-Mu Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau Yesus. Kina ya Rabo, syakara ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, sikina ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Kina ya Rabo, sikira ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Shana ya Rabo, 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 ya Rabo. Hina ya Rabo, sikina ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Shakara Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, sikina ya Rabo, ya Rabo, shakara Rabo, ya Rabo. Hina ya Rabo, ya Rabo, sikina ya Rabo, 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 shakara Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Sikira ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, sikina ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Haleluya. Haleluya. Haleluya, syukur. Maka jiwa
sungguh besar, sungguh besar Engkau Allah kami. Lagu sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah nama-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar, besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Dia telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus, Yesus Allah berkat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya, Yesus Allah berkat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah, Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya.
Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh Yesus, tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku saja. Denganmu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Ini pernyataan kami Tuhan, bersama denganmu Tuhan kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamat berikan suara-suara kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami Bapa. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
buktikan Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Tersedia bagiku selamanya. Kami cinta Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Tempatku berharap. Ayo bersamamu, ku takkan
layak sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberkati Engkau melalui pujian dan penyembahan. Saatnya kami akan memberkati kami semuanya, memberkati kami semua yang datang melalui kebenaran firman Allah. Berbicara ya Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian, coba lambaikan tangan. Wajah-wajah yang mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik firman yang penting sekali bagi kita, ya. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya menjadi orang yang beragama Kristen. Kita harus mengerti hal ini. Tujuan kekristenan bukan hanya sekedar kita mendapat berkat, mendapat penghiburan, mendapat pertolongan, mendapatkan penyertaan, walaupun itu penting bagi kita yang beriman kepadanya. Tetapi ada satu esensi yang sangat penting bagi kekristenan, ya, yaitu gereja harus dewasa pada saat kedatangan Yesus. Kalau saudara melihat, mendengar berita-berita dunia hari-hari ini, seolah-olah dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan berita-berita penderitaan, kelaparan, peperangan, bencana alam, ya, dan lain-lain peristiwa yang seringkali mengejutkan manusia yang ada di seluruh dunia. Beberapa hari yang lalu negara Jepang dilanda dengan angin badai. Ya, walaupun mereka termasuk negara-negara yang maju, tetapi apabila bencana datang menyapu, ya, satu kota, satu negara, tidak ada satu manusia yang bisa mencegahnya. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa tanda-tanda akhir zaman telah tiba, di mana Yesus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Jadi ini bagian tanda yang kita harus peka, harus mengerti bahwa kekristenan ini perlu ada persiapan. Salah satu persiapan yang harus kita miliki secara individu, secara keluarga maupun hamba-hamba Tuhan adalah kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, saya bicara tentang dewasa itu tidak berbicara tentang umur. Ada orang Kristen yang sudah umurnya lanjut tapi kerohaniannya masih belum dewasa, ya. Masih sifatnya seperti anak-anak, senang dimanja, senang disanjung, senang dipuji, senang ya ditinggikan. Kalau mereka sudah dipuji pasti dia lebih rasa bangga, ya. Tetapi pada saat orang ini tidak mendapat pujian, sanjungan, bahkan tidak sempat berselaman saja dengan gembala sidangnya, sudah mulai berpikir negatif. Dan dia berkata, memang aku ya dilewati karena aku orang miskin, aku orang tidak penting di gereja. Nah, itu bukti-bukti bahwa kedewasaan rohani ini belum matang, ya. Karenanya pada pagi ini, ya, kita akan belajar gereja harus dewasa pada saat kedatangan Kristus. Alkitab banyak berbicara tentang dewasa. Misalnya dikatakan di situ, tuayan sedang menguning. Jadi gandum yang menguning itu berbicara tentang orang Kristen yang sudah dewasa, ya, siap dipanen. Kalau gandum itu belum menguning, tandanya gandum ini masih muda.
ya, belum layak dipanen untuk dimasukkan ke dalam lumbungnya Allah, ya. Alkitab juga berbicara tentang bahwa kita ini adalah digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus. Kalau kita bicara tentang mempelai, itu bicara tentang kedewasaan. Gak ada seorang pria mau menikah dengan anak kecil. Walaupun tuh cantik, walaupun tuh pintar, walaupun tuh kaya. Tapi kalau usianya masih relatif anak, belum dewasa, itu tidak pantas untuk dijadikan calon istri atau mempelai. Makanya perlu ada kedewasaan. Demikian juga dengan pohon yang selalu menghasilkan buah, ini bicara tentang kedewasaan. Pohon yang tidak berbuah itu tandanya belum dewasa, masih baru ditanam, perlu perawatan. Ya, dan masih banyak lagi orang Kristen tuh yang dewasa digambarkan bahwa orang Kristen yang dewasa itu adalah suka makanan-makanan yang keras. Kalau orang Kristen sukanya hanya minum susu, itu mendandakan orang ini masih bayi secara rohani. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah lama ikut Tuhan, yang sudah mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, mari kita harus menjadi orang Kristen dewasa. Untuk apa? Untuk menyambut, menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Nah, firman Allah di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan lihat 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke pasal 2 ayat 13 sampai ayat 20, Saudara. Kita akan lihat di situ 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 20. Saya akan memberikan 3 hal yang penting bagaimana gereja menjadi dewasa untuk menyongsong atau menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu beda dengan kedatangan Tuhan pada waktu Natal. Waktu Natal Yesus datang dalam wujud seorang bayi. Tapi kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dia datang sebagai mempelai laki. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai hakim di atas segala hakim. Dia datang sebagai penguasa tunggal untuk alam semesta. Dia juga datang sebagai gembala yang agung, yang akan memanggil domba-dombanya untuk dibawa masuk ke dalam kandang ilahi, yaitu di dalam kerajaannya. Nah, 3 hal ini yang harus kita miliki. Hal yang pertama, gereja dewasa. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Gereja dewasa oleh karena kuasa firman Allah. Ya. Jadi gereja menjadi dewasa karena kuasa firman. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini yang pertama yang membuat gereja dewasa, firman. Apapun bentuk gedung gereja, sehebat apapun, secanggih apapun,
selengkap apapun perlengkapan ibadah, kalau gereja ini sudah merendahkan firman, tidak mengutamakan firman, tidak menghormati firman, tidak mengasihi firman, maka gereja ini tidak akan pernah bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Kalau mereka datang hanya sekedar cari hiburan, lari-lari, lompat-lompat, nari-nari. Tetapi kekristenan tidak hanya cukup lompat, nari, berjoget. Itu tidak disalahkan. Kalau anak Tuhan memberikan ekspresi, pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ukuran kekristenan dewasa apabila anak-anaknya selalu menghormati firman, selalu mendengar firman, selalu meresponi firman, selalu mengamini firman. Karena firman itu adalah pribadi Allah. Makanya jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menerima firman bukan seperti apa yang diucapkan manusia, walaupun yang menyampaikan firman saat itu Rasul Paulus. Dia seorang hamba Tuhan. Tapi jemaat di Tesalonika, dia tidak melihat, oh ini datangnya dari Paulus. Enggak. Dia mempercaya, oh ini sabda Tuhan. Ini pewahyuan Tuhan. Aku harus responi. Harus aku imani. Harus aku taati firman. Sebab firman itulah yang terutama dalam kehidupan. Kalau kita tidak punya bekal firman di dalam hidup ini, kekristenan itu bukan jalan tol, jalan mulus. Kita akan lihat nanti ayat-ayat berikutnya. Bahwa kekristenan itu tidak bisa dipisahkan yang namanya ujian, yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, yang namanya aniaya, yang namanya kematian. Itu sering terjadi. Itu pun dialami oleh jemaat Tesalonika. Tapi syukur, Paulus katakan bersyukur. Pada waktu dia dengar berita, oh ternyata jemaat di Tesalonika itu, oh jemaat yang dinamis, jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang memiliki level rohani yang mantap, sehingga masalah tantangan tidak bisa menjauhkan mereka dari Tuhan. Justru dengan ujian itu mereka semakin mengenal siapa yang dia percayai. Nah, penting kita menghormati firman. Mengapa? Saudara-saudara, saya yakin bahwa pengetahuan tentang Alkitab tanpa perkuliahan jauh lebih bernilai daripada perkuliahan tentang berbagai ilmu tanpa berdasarkan Alkitab. Ilmu apapun yang kita dapatkan di perguruan tinggi, kalau ilmu itu tidak ada dasar firman, itu tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya, hanya sebatas mengisi pengetahuan otak kita. Makanya hari-hari ini banyak orang-orang muda karena pinternya, karena jeniusnya, tidak sedikit orang Kristen yang orang ini berlatar belakang Kristen menjadi ateis. Menjadi orang Kristen yang murtad. Padahal latar belakangnya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kenapa? Karena otaknya hanya dicuci dengan pengetahuan tanpa dasar firman. Begitu juga dengan bisnis, pekerjaan, pelayanan, karir, studi. Apapun yang menjadi tugas kita di dunia, kita harus landasi hidup ini dengan firman supaya punya nilai tersendiri. Haleluya. Contoh bagaimana bahwa nilai firman Allah itu luar biasa. Kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang mencintai firman
menyukai firman lebih daripada uang dan harta. Mazmur 119 ayat 127. Kita lihat di situ. Ini orang-orang yang memiliki haleluya cintanya kepada firman. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-127. 127 dikatakan demikian. Nih, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kalau bicara tentang emas, itu simbol kekayaan manusia di dunia. Emas lambang kehormatan. Emas lambang orang yang sukses. Emas ada lambang dari jabatan. Pada waktu itu Daud sebagai raja, dia kaya, dia punya segala-galanya. Emas, perak, permata, ya, prajurit, panglima perang, kekayaan materi, rumah, istri, semuanya bagi Daud sudah dia dapatkan. Tapi dari semua yang dia dapatkan selama di dunia, dia tetap menghormati firman. Dia tetap mencintai firman. Karena firman itu adalah Allah. Bahkan dibandingkan dengan emas tua, itu tidak ada arti apa-apanya. Saudara tahukah bahwa Alkitab mengatakan bahwa Daud itu seorang raja. Di masa tuanya, saudara, di masa tuanya sebelum dia wafat, dia punya beban untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Untuk membangun bait Allah. Dia rindu supaya saat itu bait Allah terbangun dengan biaya yang super mahal. Rindu supaya bait Allah dengan perabot-perabot yang super wah. Salah satu yang dia lakukan untuk membangun bait Allah ini, dia sumbang tuh emas. Berapa sumbangannya Daud kepada pembangunan bait Allah? Kita lihat di dalam 1 Tawarit pasalnya yang ke-22, ya, ayat 14. 1 Tawarit 22:14 berkata begini. Boleh dibaca? Saya kurang jelas dari jauh. 1, 2, 3. Wah, saudara, sesungguhnya dalam kesusahanku, raja kaya raya, tetap yang namanya kesusahan itu ada. Makanya saudara kalau ada cobaan masalah, jangan saudara meninggikan masalah, meninggikan kesulitan. Raja Daud ini yang memiliki kekayaan yang tak ternilai. Dia mengaku, sesungguhnya dalam kesusahanku, aku mau persembahkan emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan sebagainya untuk pembangunan bait Allah. Berapa tadi emas yang dipersembahkan oleh Daud kepada pembangunan gereja? 100.000 talenta. Saudara tahu, ukuran talenta dalam bentuk emas beda dengan ukuran talenta dalam bentuk perak, tembaga, dan besi.
ukuran emas 1 talenta itu seberat 34 kilo. 1 talenta. 1 talenta 34 kilo kalikan berapa tadi? 100.000 talenta. Saudara, berapa itu? Berapa puluh ton? Berapa itu kalau dinilai rupiah? Berapa triliun? Tapi bagi Daud, harta itu bukan segala-galanya. Harta itu bukan jadi pegangan yang harus dipegang erat-erat. Apalagi saat itu Daud sadar saat itu sudah usia tua, tidak lama lagi dia akan tutup mata. Itu sebabnya dia berkata, aku lebih mengasihi firman daripada emas tua. Di dalam kesusahan. Belum perak. Peraknya itu berapa tadi? 1 juta talenta. Belum tembaganya. Belum itu besi. Belum itu kayu penaga yang didatangkan dari luar negeri. Itu berapa puluh triliun korbannya Daud untuk rumah Allah. Karena dia tahu bahwa sebesar senilai tinggi apapun itu adalah harta yang bersifat sementara. Ada harta yang harus dia pegang erat-erat sampai akhir hidupnya, yaitu firman Allah. 1 Petrus pasalnya yang kita lihat 1 Petrus pasalnya yang berapa tadi? Pasal 2 kalau tidak salah, coba keluarkan ayat 24 sampai 25, 1 Petrus ya. Kita baca. Bukan pasal 1, bukan pasal 2, pasal 1 ayat 23, 24, 25. Ya, kita baca 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 2 berikutnya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Gak ada yang abadi, saudara. Semua dikatakan rumput, bunga. Makanya saudara jangan erat-erat megang sesuatu yang sifatnya sementara. Peganglah erat-erat yang sifatnya kekal, yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Langit bumi boleh habis sirna, tetapi firman Allah itu tetap kekal selamanya. Inilah yang menjadi dasar kekristenan orang Tesalonika. Dia bertahan, dia kuat. Dia bukan anak Kristen yang mudah, murahan, Kristen yang bayi, Kristen yang dewasa, karena ada firman. Berikutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab Nehemia, sikap Nehemia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai 7. Nehemia. Ya, kita lihat Nehemia pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-4 sampai 7. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membacakan beberapa
bagian ini pada kitab itu di halaman di depan pintu gerbangnya. Air dari pagi sampai tengah hari. Terus baca. Ya, kita lihat saudara. Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sama, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misail, Malkia, Hasum, Has, Bandana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin. Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 8. Juga Yosua, Bani, Sebia, Yamin, Akub, Sabitan, Hodia, Maasya, Kalita, Asaria, Yosabat, Hanan, pelayan, yang adalah orang-orang Lewi, mengajar Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu ayat 10, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Wah, saudara, waktu Ezra berdiri di belakang mimbar seperti saya, bacakan tuh kitab Taurat. Di situ juga ada yang namanya Nehemia. Nehemia itu bupati Yehuda. Ezra itu nabi, ya. Dia bacakan ayat dari pagi sampai siang. Mereka dengar firman itu bukan di dalam gedung, saudara. Di depan gedung, di luar, berdiri kurang lebih 5-6 jam. Mereka menyimak firman. Kalau firman disampaikan bila kata amin, amin, diresponi. Begitu antusiasnya untuk mendengar firman. Karena bagi mereka firman itu penting. Lebih daripada kesembuhan, lebih dari berkat, lebih dari hal-hal yang hanya sifatnya sementara. Dia lebih utama firman yang menjadi kebutuhan secara rohani. Sebab kalau jiwanya sudah diisi oleh firman, maka di situ otomatis ada sukacita, ada damai, ada kemenangan, ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada penyertaan. Sehingga di dalam ayat-ayat ini, waktu tidak mempengaruhi mereka berdiri di luar sana untuk mendengar firman. Apalagi saat itu mendengar firman itu beda dengan dengar firman di zaman modern. Ya, kalau zaman modern kan ada mic, ada alat musik, ada ruangan tertutup, ada kursi yang cukup bagus, dilengkapi dengan AC-AC. Di sana tidak ada. Pagi sampai siang itu kepanasan, saudara. Bagi orang yang anti matahari, wah mereka lari. Tapi bagi mereka yang mencintai firman, justru mereka bertahan. Begitu pentingnya firman bagi mereka.
Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi firman itu adalah sumber kekuatan mereka. Karena itu menjadi dewasa oleh karena firman. Yang kedua, gereja dewasa oleh karena apa? Ayatnya 14 sampai 16 daripada pasal 1 Tesalonika 2, 14 sampai 16. Gereja dewasa karena kuasa penderitaan. Sekali lagi. Kalau yang pertama sudah melengkapi imannya rohani. Sekarang mereka harus menghadapi sebuah realita. Sebuah kenyataan. Loh, jadi Kristen kok menderita. Oh, jadi Kristen kok dianiaya. Oh, jadi Kristen kok banyak tantangan. Oh, jadi Kristen kok menghadapi kesulitan. Memang kekristenan itu identik dengan salib. Makanya kalau ada orang Kristen cari gereja yang tidak ada masalah dalam hidup, tidak ada cobaan. Wah, itu Kristen rohaninya masih bayi. Tapi Kristen yang dewasa, kita tidak akan pernah lari dari masalah. Kita tidak akan pernah lari dari penderitaan. Kita tidak akan pernah lari dari kesulitan. Kristen yang dewasa selalu berkata, aku siap menghadapi tantangan seberat apapun. Sebab aku tidak sendiri. Tuhan beserta aku. Roh Kudus memampukan aku melewati badai hidup. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Kita lihat penderitaan apa sih yang dialami oleh gereja di Tesalonika. Yang pertama mereka rela menderita mengikut Paulus. Ayat 15. Paulus juga sahabat Tuhan. Rasul yang hebat di perjanjian baru. Dia sebagai hamba Tuhan yang dekat banget dengan Allah. Pernah kali dia dibawa ke surga tingkat 3. Dia yang merintis gereja-gereja yang ada di Asia. Dia yang mendapatkan kepercayaan untuk menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Kurang apa? Masalah rohaninya, masalah kesuciannya, masalah kesetiaannya, masalah ketaatannya, dia sudah terbukti. Tapi nyatanya Paulus masih tetap mengalami penderitaan. Nah, itulah penderitaan Paulus menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika. Oh iya, oh hamba Tuhan yang hebat saja menderita, apalagi aku. Jemaat biasa. Oh, pendetaku aja harus mengalami aniaya. Dia di Filipi sudah dipenjara dengan Silas. Dia pindah ke mana ini? Ke Tesalonika. Di Tesalonika dia diserang, saudara. Waktu dia tinggal di rumah Yason, anak Tuhan yang cinta hamba Tuhan ini, dia menampung itu kehadiran Paulus dan tim penginjilannya. Ternyata dia diserang oleh orang-orang Yahudi, diserang oleh orang-orang Yunani, diserang oleh orang-orang Romawi. Jadi Paulus itu dia ancam mau dibunuh. Akhirnya dia lari, tinggalkan Tesalonika, pergi ke Beria. Nah, di situ dia pergi lagi ke Korintus. Nah, itulah teladan-teladan penderitaan. Makanya Bapak Ibu, saudara jangan melihat hanya sisi-sisi yang enak, yang baik. Coba pada saat engkau menghadapi masalah, baca Alkitab. Oh iya, baca firman. Ternyata orang-orang yang hebat itu pun tidak bisa dipisahkan yang namanya penderitaan. Yang kedua, teladan jemaat Yudea ayat 14. Jemaat di Yudea juga mengalami penderitaan yang sama. Ya, Yudea sekarang juga ayatnya yang
15. Ya, di situ coba ayat 15. Penderita, dia menderita mengikuti teladan Kristus. Ayat 15 coba ditayangkan dulu. Keluarkan dulu. Ayat 15 daripada 1 Tesalonika tadi, pasal 2. Ayat 15. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Tuhan Yesus, teladan yang sempurna, dibunuh. Coba saudara bayangkan. Apa sih salahnya Yesus? Apa kejahatan Yesus yang dia pernah lakukan semasa hidupnya? Tidak pernah berbuat salah. Justru semasa hidup, sejak dia dibaptis di Sungai Yordan, dia mulai melayani manusia, melayani orang buta, melayani orang lapar, melayani orang sakit, melayani orang yang dirasuki setan, melayani orang yang tertangkap berbuat zina, melayani haleluya orang yang mati, yang sudah 4 hari, melayani orang yang lumpuh, melayani orang bisu, melayani orang-orang yang punya masalah selama hidupnya. Tapi ternyata dia tetap harus mengalami penderitaan. Bukan hanya penderitaan, dia mati di atas kayu salib. Sebab itu pada saat ini kita makan tubuh dan darah. Ini kita ingat akan pengorbanannya. Karena itu anak Tuhan harus hormati perjamuan suci. Jangan abaikan, jangan remehkan. Setiap kita makan tubuh dan darahnya, kita berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau yang mati, Engkau yang tersiksa, Engkau yang hina, Engkau yang dimusuhi. Tapi kami diselamatkan lewat kematian. Kita hormati perjamuan suci karena ini lambang penderitaan Yesus, lambang pengorbanannya Yesus, bahwa Yesus mati bukan karena kesalahannya dia sendiri, dia mati untuk umat manusia yang berdosa. Teladan Yesus. Kita cuma sedikit aja tersinggung, mogok ke gereja. Nah, cocok dengan teman seiman, pindah gereja. Kok sebegitulah nilai kekristenan? Kristen yang kuat tidak mudah tergoyahkan. Punya komitmen sama gereja. Yesus saja. Makanya jemaat di Tesalonika meneladani Yesus. Sehingga pada waktu dia mengalami aniaya, sengsara, penjara, rumahnya Yason itu didemonstrasi, diserbu oleh orang-orang lain. Tapi Yason merasa bangga, dia merasa bahagia, ikut menderita karena nama Tuhan. Kita lihat penderitaan membentuk karakter kita. Lukas 15. Injil Lukas pasal 15. Satu kisah yang sudah tidak asing lagi di dalam Alkitab. Pasal 18 sampai ayatnya yang ke-19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kisah yang merupakan ilustrasi yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapak punya anak 2.
Yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung tetap tinggal di rumah. Tapi si bungsu ini minta menuntut warisan kepada bapaknya. Padahal ayahnya belum meninggal. Masih sehat, masih kuat. Tapi si bungsu ini ngotot. Pokoknya minta warisan untuk dia. Kalau anak sulung itu melambangkan dengan bangsa Israel secara kultur, secara lahiriah. Tapi anak bungsu ini melambangkan gereja, orang-orang Kristen. Dia nutut, dia minta, mungkin juga disertai dengan ancaman. Nah, karena bapaknya itu sayang anak, akhirnya warisan si anak ini dikasih kepada anak si bungsu. Wow, udah dikasih berkat limpah, namanya warisan orang kaya. Ini orang kaya, saudara, bapak kaya. Warisannya kalau itu luar biasa besarnya nilainya. Terus dibawa pergi ke luar negeri bersama teman-temannya. Padahal kekayaan ini punya bapak. Dia salah gunakan kekayaannya. Nah, waktu dia boya-boya di luar negeri, dia mabuk, dia main pelacur, dia berjudi, dia melakukan apa saja karena uangnya banyak. Akhirnya semua kekayaannya habis. Nah, waktu dia habis, teman-teman dekatnya semuanya pada tinggalkan si bungsu. Tinggal si bungsu seorang diri, tinggal di negeri asing. Uang habis, pakaiannya cumpang-camping, lamar kepercayaan, tidak punya pengalaman kerja karena terbiasa dimanja di rumahnya. Dari rumah, dari tempat ke tempat tidak ada lowongan pekerjaan. Akhirnya satu-satunya yang bisa menerima dia bekerja adalah pengingon B2. Tahu B2? Pemilik kandang babi. Dan waktu dia bekerja di situ karena ingin dapat makan. Waktu makan nggak ada sarapan. Makan siang nggak punya. Yang ada hanya sampah-sampah. Itu makanan daripada si babi. Karena lapar. Mau tidak mau harus ambil tuh ampas makanan babi. Dan waktu dia makan, dia sadar. Dia sadar bahwa anak bungsu ini sudah tinggalkan bapaknya. Sudah merebut kekayaan bapaknya. Sudah habiskan semuanya. Dan dia sadar. Nah, saat dia bangkrut total, baru dia ingat bapak. Aku akan kembali ke rumah bapak. Seandainya bapakku tidak bisa menerima aku lagi sebagai anak bungsu, aku siap menjadi seorang hamba. Aku siap menjadi pengerja bapak. Aku siap akan digaji oleh bapak. Yang penting bagi dirinya, bapak bisa menerima aku kembali. Dan disitulah akhirnya si bungsu memiliki perubahan karakter. Tadinya sombongnya luar biasa. Orang yang kaya kalau tidak punya karakter ilahi, biasanya lupa semuanya. Orang tua dilupakan. Sahabat dilupakan. Semua lupa. Yang dia lihat, yang dia pegang hanya harta benda. Tapi pada saat dia dihabisin, tinggal titik nol, baru dia ingat Bapa ilahi. Baru dia ingat Tuhan. Bukankah tidak sedikit banyak orang Kristen, waktu mereka jaya, waktu mereka diberkati, oh sudah lupa gereja, lupa yang sudah memberkati,
lupa ibadah, lupa pelayanan, lupa doa, lupa baca firman, lupa melakukan hal-hal yang ilahi. Si bungsu lupa semuanya. Tapi saat dia berada titik nol, dia berubah karakter. Yang tadi sombong, egois, jahat, tidak hormat orang tua. Dia merendahkan diri, dia balik ke rumahnya dengan pakaian tumpang camping. Baju yang bau kotoran babi. Apakah Bapak menolak kita? Itulah kasih Bapak di sorga. Selama sejauh apapun anak-anaknya sejatuh, sedalam kejatuhan, kalau anak-anaknya mau kembali kepada Tuhan, dia akan membuka tangannya lebar-lebar. Amin. Itulah Bapa ilahi. Tepuk tangan untuk Yesus. Karenanya sebelum kita mengalami seperti anak bungsu, jangan jauh dari Bapa. Dekat sama Bapa. Kalau engkau dan saya melekat sama Bapa, hidupmu akan puas, hidupmu akan terpelihara, jasmani dan rohani. Amin. Dengan demikian watak berubah. Makanya anak Tuhan, kalau masih ada, masih kuat, masih mampu, waduh, apa yang dipegang, apa yang dia miliki, apa yang disimpan itu yang menjadi andalan. Dan berkata, aku tidak butuh Tuhan. Tanpa doaku tetap diberkati. Tanpa ke gereja, bisnisku tetap jalan, eksis. Tanpa Tuhan, semuanya baik-baik. Ingat saudara, Tuhan punya cara untuk menyadarkan kita dengan cara-cara yang lain. Haleluya. Itulah yang membuat jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang dewasa. Haleluya. Yang terakhir, gereja yang dewasa oleh kuasa kesaksian 17:20. Pasalnya yang ayat 17, ayat 20, 17. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, 20 berkata begini. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang ketiga, gereja dewasa adalah gereja yang selalu memiliki kesaksian. Bagaimana memenangkan jiwa, memenangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada saat Paulus memenangkan orang-orang Kristen di Tesalonika, karena dia posisinya sudah ada di Korintus. Sebenarnya dia kepingin mendekat lagi, tapi karena sikon tidak memungkinkan, sehingga dia berkata, jauh di mata, tapi kamu dekat di hati. Berkali-kali aku ingin mengunjungi kalian, tapi iblis seringkali menghalangi kerinduan kami. Saudara, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang memiliki kasih Bapa. Kasih dari jemaat yang ada di Tesalonika. Semua kaya, miskin, tua muda. Tidak ada yang dipilih kasih. Semuanya dikasihi oleh Bapak rohaninya, Paulus. Jujur saja, kami sebagai hamba Tuhan tidak pernah membedakan jemaat. Siapapun dari latar belakang apapun.
saya mengasihi Anda. Saya memperhatikan Anda. Saya doakan saudara setiap hari. Di sini ada saksi-saksi para pengerja. Setiap jam 11 pagi sampai jam 12 siang. Selalu kalian didoakan melalui doa sapaan. Satu persatu. Ada yang sakit tanpa laporan, kita doakan. Ada yang punya masalah rumah tangga, kita doakan. Ada masalah ekonomi, kita doakan. Masalah anak, kita doakan. Itu hati seorang hamba. Tapi memang tidak semua orang mengerti perasaan seorang hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang punya pikiran yang negatif. Tapi saya berdoa, saudara, saya mengasihi saudara. Karena saudara bukan orang lain, saudara adalah keluarga besar dari GBI Philadelphia. Amin. Keluarga kita bukan hanya di dunia, kita nanti akan kumpul di tempat pada waktu Yesus datang kembali. Paulus berkatakan, kaulah pengharapanku, kau mahkotaku. Kan aku menginjilimu, aku berkhotbah, aku mendoakan. Kalian jadi orang Kristen, kalian menjadi pengikut Kristus. Dan aku yakin itu nanti akan menjadi mahkota hidupku. Artinya setiap kali kita menangkan jiwa, setiap kita melayani jiwa-jiwa, itu mahkota sudah menanti di sorga. Karena itu kesempatan saudara, setiap hari Minggu bawa jiwa baru. Setuju saudara? Sahabat, relasi, hoping. Jangan hanya kongko-kongko masalah bisnis dunia. Ceritalah tentang kasih Tuhan. Ceritalah tentang keselamatan. Ceritalah tentang pengampunan. Ceritalah tentang penghiburan. Ceritalah tentang hidup kekal. Sehingga engkau akan bergairah, bersemangat. Aku harus bawa jiwa baru. Aku harus bawa sahabat baru. Aku harus bawa teman baru. Melalui kesaksian pribadi, melalui WA, pelayanan penginjilan sekarang ini lebih maksimal dibanding zamannya Paulus. Kalau dari Paulus zamannya itu beda. Dari rumah ke rumah jalan kaki. Saudara bisa melayani orang lain. Jaraknya jauh, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Engkau bisa jangkau mereka. Di kampung kau jangkau, kirim WA, kirim isi firman ini kepada orang lain. Supaya mereka diberkati. Salah satunya sarana adalah informasi GBI Philadelphia. Isi itu kesaksian-kesaksian yang positif. Jangan keluarkan berita-berita yang negatif, jangan. Saya tidak setuju. Berita-berita ini itu yang jelek-jelek. Jangan masukkan di informasi. Itu tidak membawa manfaat. Berita-berita yang baik, berita yang positif. Informasi kegiatan gereja, informasi pelayanan, informasi kesaksian-kesaksian yang membangun rumah rohani kita. Itu pelayanan. Kalau saudara setia melayani, mahkota sudah menanti di sorga. Amin. Gereja dewasa adalah gereja yang mengutamakan firman. Gereja dewasa, gereja yang mau dibentuk dengan yang namanya penderitaan, aniaya, kesulitan, tantangan hidup. Gereja yang dewasa adalah gereja yang mau memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita menyanyi satu lagu, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Satu lagu lama, bagaikan bencana, siap dibentuk. Ku mau seperti Yesus, haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan Kuasa roh ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita berdiri, saudara. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu. ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi sembah Dia. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersyukur. Oh Yesus Haleluya. Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menyiapkan kami sebagai gereja yang dewasa. Bukan gereja yang keinginannya hanya minum susu. Gereja yang selalu akil balik, selalu menghasilkan buah sebagai mempelai-mempelai Kristus yang dewasa. Sehingga saat Engkau datang pada kali yang kedua, semua kami siap untuk berjumpa dengan Dikau. Semua kami siap untuk dipertemukan di awan-awan, untuk masuk ke tempat pesta pernikahan di rumah Bapa yang abadi. Di sanalah akan terjadi pesta pernikahan anak domba selama 3,5 tahun. Tuhan tolong kami. Sebagai manusia kadang-kadang kami tidak mampu secara daging, perasaan, pikiran kami. Karena ada ujian-ujian yang harus kami lewati. Tapi pada saat kami baca firman, pada saat kami renungkan firman,
Kita semua berkata, oh iya, ternyata orang-orang saleh, pahlawan-pahlawan iman, orang yang tulus, orang yang suci, tidak bisa dipisahkan yang namanya salib. Bahkan Tuhan sendiri, dia harus memberikan teladan sampai dia mati di atas kayu salib. Dia lakukan semuanya karena dia mengasihi kami semua, supaya kami tetap berada di dalam kendali Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu yang sudah mendengar. Roh Kudus meteraikan setiap kebenaran, sehingga kami semua berapapun umur kami mau jadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa dan kami undang kepada hamba-hambanya yang bertugas, boleh datang ke depan, siap untuk melayani jemaat yang datang pada saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebentar lagi kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu tidak sia-sia, menjadi berkat bagi tubuh kami. Engkau manunggal dengan hidup kami, yang tidak dipisahkan oleh apapun, keadaan apapun, kesulitan apapun tidak bisa memisahkan Engkau dari kasih. Berkati roti dan anggur dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami terima dengan penuh iman. Haleluya.